Cara gampang biar bisnis kecil atau toko kecil kamu bisa menang atau mungkin bertahan ngelawan toko gede gitu. Banyak yang sering ngomong gini, kalau di e-commerce ya, kayaknya tuh kalau kita ngelawan brand-brand besar, toko-toko besar, itu kayaknya susah deh, hampir mustahil gitu kan. Dan rata-rata ya banyak juga sih yang ngerasa kayak, aduh gue jualan kalah terus nih sama yang gede. Nah padahal ada beberapa trik supaya bisnis kecil kamu atau toko kecil kamu bisa menang, dan ini yang mau gue spill. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, zaman dulu gue pernah belajar dari salah seorang pengusaha dari China yang dia tuh punya prinsip simple. Katanya gini, ikan kecil dimakan sama ikan gede, ikan gede dimakan sama ikan cepat. Nah maksudnya apa sih? Maksudnya gini, ya ikan kecil ya berarti kan toko kecil ya, toko kecil, bisnis kecil itu pasti makan sama yang gede, natural dong, alamiah banget dong. Nah tapi ternyata siapa sih yang bisa ngelawan yang besar? Yang bisa ngelawan yang besar adalah yang cepat. Apakah cepat itu harus gede? Belum tentu juga gitu. Tapi yang paling mematikan adalah kalau misalnya lu punya toko online lu kecil, bisnis lu masih kecil, tapi udah gitu lambat. Ya udahlah, lu pasti bakal dimakan bulut-bulut sama ikan gede. Kenapa? Ya lu gampang banget, empuk banget. Nah, maksudnya kayak gimana? Nah, poin dari sini sebenarnya adalah harusnya kalau toko kamu masih kecil, bisnis kamu masih kecil, kamu harus jauh lebih cepat buat adaptasi sama melawan toko yang lebih besar. Kenapa? Karena yang besar itu rata-rata cenderung lambat. Nah, lambatnya kayak gimana sih? Yuk gini nih, gue kasih analisa ya. Misalnya, kalian lagi jualan, mau di Shopee, TikTok Shop, di Lazada, dan lain sebagainya, dan terus lu ngelihat data kan, dari situ kan. Data itu kan ada data traffic, ada data CTR, ada data CVOR gitu kan, ada ROAS dan lain sebagainya. Dari berbagai data itu kalian tuh bisa dapat banyak insight, bisa dapat banyak masukan gitu. Contoh gini, CTR lu jelek. Kalau CTR lu jelek artinya gambar lu, SKU kamu tidak menarik. Kenapa? Buktinya orang nggak mau ngeklik. Standar jeleknya berapa kok, standar kecilnya berapa kok, harusnya gimana, kalau toko ini gimana, kalau toko gitu gimana. Nih kalau kita ngomongin data yang lebih luas ya, sebenarnya gue kalau bahas itu suka nanti banyak yang nanyanya gini, bisa nggak nih tolong cekin punya gue udah bagus belum. Buset, jujur ya, bukan apa-apa, bukan gue nggak mau ngecekin, tapi ngecekin dari luar, alias lo lihat dari link toko lo dan segala macamnya, itu nggak akan dapat insight yang berarti. Login dari seller center juga itu kadang ya ada sih, tapi maksud gue untuk data yang lebih bagus, kita benar-benar nganalisa data yang benar-benar mentah yang dikasih sama platform. Jadi bukan cuma tampilin mereka, dan ini di tim gue kita bikin analisis data kayak gini, lo bisa lihat videonya di sini ya contohnya. Dan kalau lo yang mau, iya memang sih gue bakal fair ngomong ya, ini semua adalah fasilitas yang dikasih ke semua klien namanya sekarang gitu kan. Kalau misalnya yang aduh gue belum jadi klien, kita punya mungkin ada satu template yang ngebantu kalian buat dapat analisa dengan cepat. Mungkin lo bisa klik di link deskripsi gue buat ini ya, buat chat sama tim gue. Cuman gue nggak janji ya, karena kita juga terbatas buat bikinnya, karena ngolahnya itu butuh waktu lama ya. Nah jadi balik lagi nih, dari data tersebut, nah lo harus tahu. Nah sebagai yang kecil, kalau lo mau cepat gimana, contoh gini, lo ngeliat tren, oke CTR lo jelek, berarti apa yang harus dilakuin? Oh mungkin harus ganti fotonya nih, ganti judulnya nih, ganti deskripsinya dan lain sebagainya. Gas, lakuin langsung saat itu juga gitu. Jadi jangan lambat gitu loh. Jadi karena gini, kalau yang gede itu kan pasti ketika mereka ngajarin sesuatu, biasanya itu udah satu ide di plan. Kalian lihat ya, kalau yang perusahaan-perusahaan gede ya, maksudnya yang multinasional, ketika di plan, mereka itu bisa langsung evaluasi per 3 bulan paling cepat. Ada juga yang setahun. Jadi ketika misalnya itu plan itu salah, ya mereka butuh waktu 3 bulan sampai setahun. Oh kalau gitu yang gede, ini ya kok lambat banget ya. Iya sih memang. Tapi kok mereka nggak habis-habis? Ya duitnya udah nggak terbatas bro. Jadi percobaan mereka cukup sabar gitu loh dalam ngelihat sesuatu gitu. Tapi kalau kalian nggak bisa secepat, kalau kalian kan nggak mungkin dong 3 bulan sepi lo pantengin gitu kan, gajian tiap bulan mati kan, bener nggak? Makanya lu harus cepat. Jadi kalau ada apapun yang mau dirubah, lu lihat tren baru, ada yang bisa langsung eksekusi gas. Jangan lama, karena kalau udah lama lu berarti ya, maksud gue gini, kalau lu gede nggak apa-apa lah ya, lu gede lu bisa makan yang lain. Tapi lu kebayang nggak, lu kecil, lu lambat, wah udah bulan-bulanan lo. Jadi pertama adalah itu. Yang kedua, nah sebagai toko kecil atau bisnis masih kecil, lo harus benar fokus dengan apa yang dijual. Jadi gini, kalian harus tahu nih kayak core produk kalian tuh di mana, nyawa kalian dari mana, darah lu dari mana, ibaratnya sumber income utamanya dari mana. Dan dari yang fokus ini harus benar-benar di apa ya? Benar-benar difokusin gitu. Jadi kayak apa yang kalian jual, lu tahu masalahnya mereka,
lu tahu kira-kira kayak gimana, nah benar-benar diperhatiin kebutuhannya pembeli apapun itu harus bisa dapat gitu. Jangan sampai kayak udah kecil kalian nggak tahu apa yang kalian jual gitu loh. Jadi lu nggak tahu bahkan barangnya nggak ada, atau bahkan gini lu mencoba ekspansi dan akhirnya lu nggak kemana-mana. Karena gini, jujur gue sendiri ngalamin ya, ketika bergerak dengan tim kecil tuh memang bisa jauh lebih cepat, tapi harus fokus. Kalau udah tim kecil nggak fokus, wah berantakan. Dan tapi banyak banget sih seller yang gue ketemu juga kayak gitu. Jadi kayak tokonya masih kecil, timnya masih mungkin cuma 3-4 orang, tapi mereka pengen gini, gue pengen punya barang 200-500 ribu, waduh belum waktunya. Gitu. Jadi fokuslah dengan apa yang ada, apa yang laku. Jadi kalau misalnya gini, kalian cuma punya mungkin katakanlah ya barang yang laku cuma 5 dan banyak barang lain yang nggak laku, ya udah fokusnya di 5 dulu aja, jangan fokus nambah yang lain dulu. Gitu, karena itu utamanya. Dan ketika lu kecil, kalian harus tahu dengan pembeli. Hubungan sama pembeli itu yang paling penting. Karena gini, kalau udah kecil, nggak punya hubungan sama pembeli, nggak dekat sama pembeli, aduh udah kecil lambat, kagak dekat, kagak produknya kagak apa, udah gitu masih kecil udah bikin birokrasi yang panjang, wah, dah deh, gitu. Karena gini, Fer ngomong, coba gue bertanya sama kalian, ada nggak sih di antara kalian yang kalau misalnya jualan, urusan sama bisnis atau urusan lah jualan atau beli apapun lah, ada nggak sih yang senang dengan birokrasi panjang? Enggak, kita tuh senangnya, udah deh langsung sama bosnya aja. Padahal belinya cuma 10.000 lagi. Kayak gitu aja, karena kita masih pengen kayak gitu kan. Bener nggak? Ya, nah makanya ketika misalnya bisa langsung dengan lebih kenal pembeli, itu lebih bagus. Gitu. Dan lo bisa dapat trust. Dan trust itu yang bakal menang. Nah, terus yang paling terakhir, ketika lo dekat sama pembeli, yang kalian harus sadar adalah lo harus tahu pain point-nya mereka di mana. Masalah mereka terbesar apa, mana yang mereka paling, apa ya, yang paling takutin, gitu kan, apa yang bisa ngebantu mereka, kalian harus ngerti. Ketika kalian ngerti pain point ini, kalian bakal lebih gampang mau bikin produk, mau jualan, atau mau apapun juga, gitu kan. Nah, jadi itu beberapa poin yang mungkin bisa ngebantu kalian buat menang. Apakah dijamin pasti menang terus? Ya enggak juga lah, lu lawan yang gede, kalau yang gedenya cepat juga berat, tapi minimal harusnya bisa bikin kalian bertahan, gitu kan. Nah, terus dari sini nih, gimana caranya metain strategi yang tepat buat jualan kalian, gitu. Karena buat kalian yang nggak ngerti, gue punya satu program namanya pendampingan konsultan ordal. Di ordal kita benar-benar bikinin risetnya, bikinin strateginya, ngelihat masalahnya di mana, ngebantu mencari tahu kayak apa sih yang rawan dan lain sebagainya, dan itu bisa jadi action plan yang ngebantu buat kalian. Dan rata-rata klien yang gabung dengan kita itu kita settingin goal atau target, karena satu project paling cuma 3 bulan, gitu kan. Mereka mau nyampe apa sih, dan 80% nyampe. Jadi buat kalian yang mau naik kelas, lo bisa cobain klik gabung didampingin di konsultan ordal. Ya kalau ada yang mau tanyain, gue pengen tahu pendapat lo, tulis di komen, gue bakal jawab di Q&A. Dan jangan lupa juga buat like dan share.